Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim ala ali sayyidina Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Barik ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi kita harus tetap mengingat dan meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih taat, dan taat kita bukan hanya di omongan tapi taat kita di hati. Jadi kita tingkatkanlah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimahumullah. Jadi di sini saya menyampaikan tentang perang Badar. Pada perang Badar diawali dengan adanya kaum kafir yang datang dari Syam atau kabilah kafir yang datang dari Syam yang diawali atau dipimpin oleh Abu Sufyan. Tapi di tengah-tengah sana mereka dihadang dan Abu Sufyan mengirimkan surat untuk membawa bala bantuan pasukan. Surat itu pun diberikan kepada Abu Jahal. Tapi kata Abu Sufyan, itu membawa bantuan itu percuma. Dan akhirnya terjadilah di situ perang Badar. Itu di antara Mekah dan Madinah. Di situ ada lembah, tahu sebuah gunung, itu nama lembahnya itu Badar. Di situ di perang tersebut diawali dengan duel 3 vs 3. Tidak langsung berperang. Di saat duel itu kaum muslimin menang dan kaum musyrikin kalah. Dan setelah kaum muslimin menang, akhirnya mereka langsung menyerbu atau langsung menyerang kaum musyrikin. Dan di saat perang itu atau di saat lagi bertempur, itu posisi kaum muslimin sudah bisa dibilang menang. Karena apa? Karena para pemukanya atau pembesar atau orang terkuat di kaum musyrikin yang sudah mengikuti duel tadi sudah kalah. Jadi kira mereka melakukan perang dan perang pun diakhiri dengan kemenangan kaum muslimin. Dan di duel tadi itu ada 3 orang. Pertama Ali, kedua Hamzah, ketiga yaitu Ubaidillah. Di situ Ali menang, Hamzah dan juga menang. Tapi di situ Ubaidillah melawan musuhnya. Di situ mereka seri. Tapi karena mereka seri, akhirnya Hamzah masuk ke pertarungan itu dan mengalahkan lawannya Ubaidillah. Di situ karena di situ perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, kaum musyrikin di hatinya menyimpan dendam yang sangat berat, dendam yang sangat dalam karena kekalahan mereka atau kekalahan telak mereka. Di situ di perang itu mereka dipimpin oleh Hamzah. Karena Hamzah memimpin, jadi mereka bisa mendapat kemenangan. Karena kemenangan bukan dari pemimpin, yaitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ kaum muslimin menang dan kaum musyrikin menang, mereka akhirnya balik dengan rasa senang dan membawa banyak penghargaan atau emas. Tapi selain kaum musyrikin, mereka pulang dengan rasa kesedihan karena kekalahan mereka dengan kalah. Situ juga di perang Badar tidak banyak sahabat yang ikut, tapi ada satu sahabat yang tidak ikut, yaitu Utsman bin Affan. Di situ dia sedang merawat istrinya yang sedang sakit, tapi dia tetap mendapatkan
pahala perang Badar. Di situ juga di perang Badar sebetulnya mereka menang dari awal, tapi itu Rasulullah berdoa kepada Allah, jika pada perang ini kaum muslimin kalah, maka tidak akan ada lagi yang menyembah engkau. Akhirnya diberilah kemenangan bagi kaum muslimin di perang Badar ini. Setelah perang Badar menang, kaum muslimin pulang dan mereka hidup damai. Tapi setelah dari perang Badar itu, mereka kan sudah menang di perang Badar, tiba-tiba ada lagi perang yang keduanya, yaitu perang yang diawali dengan kaum musyrikin, yaitu perang Uhud di sekitaran gunung itu benar gunung Uhud. Nah, pertama di situ kaum musyrikin juga kalah, mereka turun kalah telak juga. Tapi karena di situ karena kerakusan atau karena kaum muslimin ingin karena di situ banyak emas atau harta yang jatuh atau harta yang ditinggal musyrikin, jadi pasukan bertahan itu turun dan ngambil harta itu. Tapi ternyata kaum musyrikin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, pasukan kudanya, mendapat ide kembali, yaitu memutari gunung Uhud itu. Jadi Rasulullah juga memimpin pasukan itu dengan membagi dua kelompok. Itu kelompok pemanah sebagai kelompok bertahan, dia di atas gunung. Yang kedua yaitu kelompok penyerang atau kelompok berkuda yang di bawah untuk menyerang. Nah, setelah Khalid bin Walid mendapat ide baru itu memutari gunung, akhirnya pasukan yang bertahan sebagai pasukan pemanah di atas usaha untuk menyerang. Karena apa? Mereka sudah turun. Mereka kan pasukan pemanah atau pasukan bertahan. Mereka kan bisa hanya menyerang dari jauh. Jadi karena mereka malah turun atau mereka tidak membawa pedang, turun membawa panah, karena mereka kalah. Dan pasukan kaum muslimin pulang dengan membawa kekalahan. Tapi yang bertahan di atas gunung itu cuma satu orang, yaitu ketua kelompok pemanah. Tapi karena ketua kelompok pemanah tidak bisa menasihati semuanya karena mereka itu banyak, akhirnya itulah terjadilah kekalahan karena keinginannya karena harta. Jadi setelah dua peperangan ini mereka imbang. Yang pertama perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, perang Uhud dimenangkan oleh kaum musyrikin. Dan akhirnya kaum musyrikin pun balik dengan kesenangan karena telah menyelesaikan atau memulihkan lagi dendam di hati mereka yang awalnya di perang Badar mereka kalah dan mendapatkan dendam yang sangat menyakitkan, dendam yang mendalam, tapi dendaman kali ini sudah dibalaskan karena kemenangan mereka melawan kaum muslimin dan kesalahan para tim bertahan, yaitu para tim pemanah atau kelompok pemanah. Di sini di perang Uhud juga ini sebetulnya yang membagi kelompok kan memang Rasulullah, tapi yang memimpin perang berkuda itu Hamzah. Dari situ aturan dia kan yang menjadi pemimpin, tapi dia terbunuh di dalam peperangan itu karena kekacauan yang didapat oleh kaum muslimin di perang Badar, di perang Uhud. Nanti di WA aja buat WA lagi. Jamaah Jumat rahimahumullah. Jadi di kedua perang ini mereka memang seimbang, tapi tetap kemenangan yang paling sempurna bisa dibilang didapatkan oleh kaum muslimin karena memang dari awal mereka sudah menang, tapi karena ini kesalahan mereka di kelompok pemarah atau kelompok bertahan. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. Amma ba'd.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innal insana qaribun mujibun da'wat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inni a'udzubika min basari wal junubi wal jizali wa syai'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal jizali wa a'udzubika min azzi wal kasal wa a'udzubika min jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus